Assalamualaikum semuanya. Jajanan satu ini perlahan-lahan udah mau ditinggalkan kayaknya teman-teman ya, karena banyak banget jajanan-jajanan kekinian dan bolu mekar ini tuh mulai tenggelam. Padahal bolu mekar ini tuh selain rasanya enak, cara pembuatannya tuh gampang banget. Di setiap acara-acara di kampung-kampung gitu ini tuh masih khas banget ya teman-teman ya, selalu ada menurut aku karena emang cara pembuatannya tuh simple banget. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin wadah, aku bakalan masukin kental manis. Untuk kental manisnya aku pakai 50 gram ya. Aku pakai yang kiloan kayak gini teman-teman, biar hitungannya tuh jauh lebih murah. Kalau kalian pakai yang saset, ini kurang lebih pakai 2 saset ya. Kalau 2 saset aja hitungannya udah 3.000, tapi kalau kiloan kayak gini tuh cuman 1.500. Lanjut aku bakalan tambahin air. Untuk airnya aku pakai 150 ml. Sama ya teman-teman ya, kental manis, air semuanya aku timbang. Jadi biar lebih pas aja gitu loh. Soalnya aku kurang serk teman-teman kalau cuman ditakar aja. Airnya udah masuk, lanjut aku bakalan tambahin 2 butir telur. Ini untuk telurnya pakai ukuran kecil-kecil aja nggak apa-apa. Lanjut di sini juga aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 200 gram ya. Biasanya kalau di hajatan-hajatan gitu, uniknya mereka itu tuh pakai takaran gelas teman-teman. Aku tuh udah beberapa kali belajar, suka lupa dan kadang masih ragu gitu loh kalau pakai takaran gelas. Jadi aku buat takaran pakai timbangan kayak gini. Jangan di skip vanili ya, biar bolunya nggak amis. Aku pakai 1 bungkus untuk vanilinya. Dan lanjut di sini untuk tepungnya aku langsung masukin juga. Untuk tepungnya aku pakai 250 gram. Untuk tepungnya aku pakai pro rendah teman-teman. Kalau kalian pakai curah juga nggak apa-apa ya, disesuaikan aja. Menurut aku tepungnya bukan yang rewel banget harus ini harus itu. Lanjut di sini aku ada SP. Untuk SP-nya aku pakai 1 sendok teh. Semua teman-teman, semua bahannya kita masukin sekarang kecuali perisa atau pewarna ya. Jadi kalau kalian pengen ada rasa, ada warna, ini nanti ya masukinnya ya kalau dia udah ngembang. Tapi kalau dimasukin sekarang juga nggak apa-apa, cuman ya gitu nanti nggak ada variasinya teman-teman kalau langsung dimasukin sekarang. Kalau semua bahan udah masuk, lanjut kita mixer pakai kecepatan penuh ya. Kurang lebih 4-8 menit tergantung tenaga kalian. Kalau pakai tenaga aku bisa jadi 8 menit teman-teman. Tapi kalau pakai tenaga suami aku tuh suka ngebantu gitu kan. Kalau pakai tangannya dia ini tuh 4 menit aja udah putih pucat berjejak gitu. Pokoknya adonannya udah ngembang, udah bagus, udah cakep, udah siap cetak ya teman-teman. Aku nggak tahu tenaga apa yang dipakai, tapi intinya buat jaga-jaga. Kalau mau dimenitin itu ya kurang lebih 4-8 menit. Tergantung kalian aja. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, adonannya tuh udah ngembang, putih, pucat dan udah berjejak juga. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja matiin mixer ya. Karena di sini aku pengen ada variasi warnanya gitu. Jadi ini nanti adonannya aku bakalan bagi 2 ya. Satunya original polos, satunya lagi aku bakalan kasih perisa matcha. Kalau teman-teman kurang suka matcha, ini boleh banget diganti yang lainnya, strawberry, coklat, nanas, durian. Itu tergantung kalian aja. Aku tuh tim pencinta matcha. Matcha itu pertama kali dimakan itu emang rasanya strong banget teman-teman. Aku juga pertama kali makan matcha itu nggak doyan, tapi lama-lama setelah dirasa-rasa matcha tuh enak banget. Coba deh lidah kalian latih makan matcha, kalian nggak bakalan rugi sih. Ini untuk adonannya langsung aja aku masukin ke dalam plastik segitiga kayak gini ya teman-teman ya. Jadi yang original ini langsung aja aku masukin plastik segitiga, dan setengahnya lagi aku bakalan tambahin perisa matcha seperti di video.
secukupnya aja atau kira-kira aja. Kalau teman-teman, kak aku nggak mau nih dikasih perisa, maunya warna-warna biasa aja, boleh. Jadi bolu mekar ini tuh nggak banyak aturan teman-teman. Dari awal kalian bisa lihat sendiri ya, semua bahan tinggal dicemplukin, tinggal di mixer, udah selesai di mixer langsung dikukus aja, nanti udah cakep banget hasilnya. Jadi kalau kalian buat ini jangan ragu buat bereksperimen ya. Ini warnanya udah aku masukin, warnanya juga udah cakep menurut aku. Jadi langsung aja aku pindah juga ke dalam plastik segitiga. Kenapa aku pindah ke plastik segitiga? Biar nanti ngebentuknya tuh gampang teman-teman. Soalnya kalau ambil pakai sendok per sendok itu menurut aku agak ribet ya. Jadi biar nggak ribet kita pindah ke plastik segitiga kayak gini. Ini aku saranin kalau plastik segitiga kalian kecil ini dijadiin beberapa kali. Dan ini tuh plastik segitiga aku kan kecil ya teman-teman ya, aku maksa jadi satu dan nanti rumput sendiri, rempong sendiri gitu loh. Dan ini cara buatnya aku kayak gini ya teman-teman ya, aku layer aja sih. Pertama di sini ada matcha. Matcha udah selesai, jangan terlalu banyak macanya ya teman-teman ya, karena nanti kita kasih matcha lagi gitu. Jadi emang kita buatnya beberapa layer. Ini matcha. Pokoknya yang layer pertama matcha. Terus lanjut yang kedua ini aku kasih original, sama ya teman-teman ya, ngasihnya jangan terlalu banyak, secukupnya aja, kira-kira aja. Terus selanjutnya aku kasih matcha lagi, jadi kayak selang-seling gitu. Kalau teman-teman punya cara lain selain seperti yang aku punya, teman-teman bisa komen-komen ya. Kita bisa coba bareng-bareng, kita bisa bereksperimen bareng-bareng. Karena setahu aku lebih gampang seperti ini, jadi aku pakai cara seperti ini. Tapi aku juga nggak menutup kemungkinan dengan tips-tips kalian, aku buat ini tuh jauh lebih gampang gitu loh. Ini sengaja aku buatnya agak sedikit penuh ya teman-teman ya. Di sini aku menyetaknya tuh pakai cetakan cup es krim yang ukuran 90 ml. Tapi 90 ml ini tuh kegedean teman-teman, satu resep tuh cuma jadinya 12. Kalau teman-teman nggak mau buat yang gede-gede banget, yang sedang-sedang aja, cupnya bisa diganti yang 45 atau yang 50 ml. Aku rekomen banget yang kecilan sedikit biar dia tuh nggak terlalu gendut seperti yang aku punya. Cara buatnya tetap sama ya teman-teman ya, kita layer kayak tadi, dan ngisinya sengaja aku agak penuhin biar nanti tuh pas mekar dia tuh bener-bener ngembang ke atas gitu, biar cakep gitu. Kalau kita takut-takut ngisinya nanti juga mekarnya juga kurang terlalu bagus. Ini kalau udah dibentuk semuanya seperti ini, kita bisa langsung aja siap kukus. Karena dia tuh hasilnya gede-gede banget, kukusan aku tuh kecil ya teman-teman ya, dan dia juga harus dikasih jarak pas ngukus. Jadi ini aku bakalan kukusnya 2 kali. Ini langsung aja kita masukin ke dalam kukusan. Jangan lupa kukusannya kita kasih kain ya, biar nanti airnya tuh nggak netes ke dalam bolunya. Kalau teman-teman pakai kukusan yang muncung yang khusus buat kue, itu tuh udah ada teknologinya biar dia tuh nggak netes. Tapi kalau yang pakai kayak aku ini harus pakai tutupan kayak gini ya teman-teman, harus ada tambahan kain. Ini kita kukus kurang lebih 8-10 menit, dan setelah 10 menit hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, yang ini yang bener-bener mekar itu tuh aku pakai adonan yang bener-bener full. Tapi kalau yang kecil-kecil ini yang mekarnya nggak terlalu mekar banget itu tuh aku kasih jarak kurang lebih setengah senti gitu loh teman-teman. Jadi hasilnya emang kurang mekar. Jadi kalau kalian pengen ngembang banget, dipenuhin aja biar hasilnya sama semuanya. Dan satu resep sebenarnya tuh bisa jadi 13-14 karena emang adonannya banyak yang tumpah tadi ya. Dan ini juga cetakannya tuh gede, jadi hasilnya cuma segini aja. Kalau teman-teman cetakannya lebih kecil, ini tuh bisa jauh lebih banyak ya. Pokoknya disesuaikan aja lah sama selera kalian. Ini dari dekat hasilnya seperti ini. Ini tuh bolonya gede banget, kayak spons gitu dan lembut. Pastinya enak ya, ini nggak bau amis. Pokoknya kalau buat bolu kayak gini kita harus kuat vanilinya teman-teman. Kalau kita vanilinya nggak kuat, dia dingin aja baunya udah telur banget. Jadi hati-hati banget ya kalau buat ini ya. Isian dalamnya juga mateng, walaupun bolunya ini tuh gede dan ngukusnya cuma sebentar. Ini tambah berlama-lama. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bolu kukus ini tuh andalan aku teman-teman. Kalau aku disuruh masak, aku bakal masak ini karena emang simple banget dan enak. Buat teman-teman yang suka masak, yang suka recook, jangan lupa cobain resep aku ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.